Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Irwan dari DB Pro. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya ingin sharing mengenai bagaimana cara membaca sertifikat. Sertifikat ini adalah salah satu legalitas dari kepemilikan suatu properti atau tanah ya, seperti itu. Jadi ini adalah hal yang penting teman-teman. Ketika teman-teman melisting, teman-teman harus melihat sertifikatnya, harus tahu sertifikatnya. Kalau misalnya sertifikatnya pun sedang dijaminkan di bank misalnya, itu bisa saja lihat fotokopinya. Maksudnya untuk apa? Ini untuk mengecek keabsahan sertifikatnya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat di video ini. Oke, yang pertama ini ya teman-teman ya. Jadi ini contoh sertifikat. Ini adalah halaman depan suatu buku sertifikat ya. Nah, di sini ada ditulis Badan Pertanahan Nasional. Ini adalah sertifikat baru ya. Kalau dulu itu Departemen Dalam Negeri. Jadi tulisnya di sini. Nah, ini juga kemudian di sini kalau sertifikat lama itu gambarnya gambar globe dunia ya, gambar globe dunia. Nah, kalau yang baru ini gambarnya burung Garuda seperti itu. Nah, di sini tertulis sertifikat tanda bukti hak seperti itu. Nah, ini adalah kantor pertanahannya. Ini kebetulan kantor pertanahannya ini Kabupaten Bandung seperti itu. Nah, ini adalah cover dari buku sertifikat itu seperti itu. Nah, kemudian di halaman keduanya di halaman berikutnya, di sini juga masih hampir sama dengan cover. Di sini ada Badan Pertanahan Nasional. Kemudian di sini ada haknya nih. Hak dalam sertifikat itu bisa hak guna bangunan, hak milik, hak guna pakai, hak guna usaha, dan lain-lain. Nah, tetapi secara umum yang kita sering temui itu kalau kita jadi broker itu adalah hak guna bangunan dan hak milik seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini di halaman kedua teman-teman. Sertifikat ini adalah hak milik atau hak guna bangunan gitu. Kalau misalnya hak milik, di sini ditulis hak milik, misalnya hak milik di sini. Kalau di sini kan hak guna bangunan, berarti ini adalah sertifikat HGB. Tapi kalau sertifikat hak milik di sininya tulis hak milik, atau misalnya kalau ada peningkatan hak, misalnya sebelumnya hak guna bangunan, kemudian di hak milikan. Nah, di sini tidak ganti buku sertifikat teman-teman ya. Jadi BPN hanya mencoret saja. Hanya mencoret di sini guna bangunannya dicoret. Nah, di sini ditulis milik. Jadi seperti itu. Jadi peningkatan hak dari hak guna bangunan ke hak milik cuma dicoret saja seperti itu. Nah, ini adalah sampingnya, ini adalah nomor sertifikatnya di sini. Jadi kalau teman-teman nanya nomor sertifikatnya yang mana sih, kalau kita lihat gitu di buku sertifikat ini, nomor sertifikatnya nomor 523. Kemudian ini ada lokasi tempat objek properti itu terletak ya, berada di mana gitu. Nah, ini provinsinya untuk contoh ini adalah provinsinya Jawa Barat, kabupatennya Kabupaten Bandung, kecamatannya Banjaran, desanya ini Sindang Panon seperti itu. Nah, ini adalah letak objek propertinya berada seperti itu. Bisa dilihat di sertifikatnya. Nah, kemudian halaman berikutnya ini ada tertulis pendaftaran pertama. Jadi buku sertifikat itu diterbitkan itu pertama itu untuk nama siapa gitu. Nah, di sini dituliskan nama pemegang haknya, Tatang Tarmansyah misalnya seperti itu. Ini adalah hak pemegang haknya, nama pemegang haknya. Nah, kalau misalnya nanti balik nama, itu nama ini akan dicoret seperti itu, akan dicoret, diganti namanya oleh pemilik baru. Tapi di halaman ini nanti di halaman berikutnya. Nah, ini juga di sini di halaman ini kita bisa lihat nih haknya guna bangunan, nomor sertifikatnya 523. Desanya ini Desa Sindang Panon. Kemudian, nah kebetulan ini adalah hak guna bangunan. Jadi teman-teman bisa dilihat tuh hak guna bangunan itu berjangka waktu teman-teman. Rata-rata sih 25 sampai 30 tahun. Nah, kalau ini contohnya, ini tanggal berakhir haknya itu adalah 24 September 2027. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau ini diterbitkan 2003, berarti ini kurang lebih hak guna bangunan ini 25 tahun ya, 24-25 tahun. Kemudian di sini ada nomor induk bidang. Nah, ini nomor induk bidang ini untuk lokasinya seperti itu.
letak tanah disebut di sini blok B9, bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian asal haknya nih, sertifikat ini diterbitkan berdasarkan apa alas haknya seperti itu. Konversi misalnya. Kalau konversi biasanya itu dari tanah adat, misalnya dari Verponding misalnya. Dikonversi ke sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan misalnya. Nah, kalau ini kebetulan konversinya dicoret, pemberian haknya dicoret. Nah, ini berarti sertifikat ini diterbitkan berdasarkan pemecahan, pemisahan atau penggabungan bidang gitu, seperti itu. Kalau misalnya ini perumahan biasanya sih dari pemecahan, dari sertifikat induk dipecah-pecah seperti itu. Jadi ini contohnya berdasarkan pemecahan ya, asal haknya. Kemudian ini dasar pendaftaran sertifikat ini dasarnya apa sih? Yaitu permohonan pemecahan nih tanggal 10 Januari 2003 nomor 654 2003 ini berdasarkan permohonan itu, jadi pendaftarannya tersebut. Nah, kemudian ada surat ukurnya nih, surat ukurnya diterbitkan 7 Maret 2002 nomor surat ukurnya ini. Nah, luas tanahnya bisa dilihat di sini. Luas tanahnya 70 meter persegi. Nah, teman-teman kalau nanti ketika melisting silahkan lihat dulu sertifikatnya seperti itu, luas tanahnya berapa, sesuai tidak, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tanggal terbit sertifikatnya 16 Januari 2003 dan ini ditandatangan oleh pejabat BPN-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada petunjuk nih, sertifikat ini ke atas nama Pak Tatang ini apa sih dasarnya, berdasarkan akta jual beli. Berarti perpindahan hak ini dari penjual ke pembeli atau ke Pak Tatang ini berdasarkan jual beli. Nah, bisa dilihat nanti kalau misalnya berdasarkan waris misalnya, berdasarkan hibah, nah ini tercantum di sini seperti itu. Dan nama PPAT-nya pun tercantum di sini seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi di halaman kedua ini bisa kita lihat nama pemiliknya, kemudian haknya ya, seperti itu, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau hak apa, bisa dilihat di sini seperti itu. Nah, mungkin sedikit pertanyaan, ada beberapa member yang kurang paham ya. Jadi hak guna bangunan bisa nggak disertifikatkan? Kalau hak guna bangunan murni itu bisa di hak milikkan seperti itu ya. Kalau misalnya perumahan-perumahan yang developernya itu sudah berbadan hukum PT misalnya, dan sertifikatnya itu atas nama PT, itu kan tidak bisa hak milik ya teman-teman. Jadi hak milik itu hanya untuk perorangan, tidak bisa berbadan hukum. Jadi pasti tentunya sertifikatnya itu hak guna bangunan. Ketika dijual ke konsumen itu awalnya pasti hak guna bangunan dulu kalau misalnya developernya besar dan sudah berbadan hukum. Nah, nanti pembeli itu bisa meningkatkan haknya jadi hak milik seperti itu ya. Jadi itu pilihan, jadi bukan otomatis ya teman-teman kita beli dari developer yang developernya sudah berbadan hukum PT misalnya, kita beli langsung otomatis jadi hak milik, tidak teman-teman. Jadi itu pilihan, tergantung konsumennya. Ada beberapa developer menawarkan jasa untuk sekalian meningkatkan hak milik, ada seperti itu, atau ada yang silakan saja diurus sendiri, ada seperti itu. Itu pilihan untuk konsumen, apakah langsung mau dihak milikkan atau nanti boleh. Karena memang sertifikat hak guna bangunan sendiri ini berjangka waktu ya 25 sampai 30 tahun seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya. Nah, nanti di sini di halaman ini semua transaksi, apakah itu perpindahan tangan, pemasangan hak tanggungan, roya dan lain-lain dicatat di sini pencatatannya. Kalau tadi misalnya di awal itu namanya Tatang Tarmansyah, kemudian dijual kepada X gitu ya. Nah, nama Tatang Tarmansyahnya di halaman tadi di sini dicoret. Nah, kemudian di sini dimasukkan di sini nama pemilik barunya, misalnya Mr. X seperti itu, berdasarkan apa, akta jual beli dan lain-lain di sini dicantumin. Nah, kalau pada contoh ini bisa kita lihat nih. Di sini ada hak tanggungan, teman-teman ya. Bisa dibaca di sini. Ada hak tanggungan. Di sininya PT Bank Tabungan Negara. Nah, ini kalau seperti ini, sertifikat ini kalau misalnya sudah dipegang aslinya oleh pemilik berarti pernah dijaminkan ke bank. Kalau di sini Bank Tabungan Negara. Nah, ini ada hak tanggungan. Jadi kalau teman-teman atau kalau misalnya nanti terjadi jual beli,
itu hak tanggungan ini harus dihapus dulu, namanya diroya teman-teman ya. Jadi kalau pernah dengar istilah diroya, ya ini menghapus hak tanggungan ini, mengembalikan dulu ke pemilik asalnya, ke patatang tadi, baru bisa diperjualbelikan seperti itu. Nah ini ada bank tabungan negara, berarti ini belum diroya karena masih ada ini. Jadi kalau diroya itu dicoret ini ya teman-teman, hanya dicoret saja sebenarnya sih, dibalikin lagi ke ini, jadi tidak mengganti buku baru seperti itu. Nah di halaman ini semua transaksi itu dicatat di sini teman-teman ya. Penjual misalnya dijual dari Mr. X, nanti dijual lagi ke Mr. Y dan lain-lain sampai penuh di sini. Nanti kalau misalnya penuh ini nanti akan ada lampiran baru gitu ya, karena ini cuma 2 halaman untuk kolom pendaftaran peralihan hak ini seperti itu. Oke, kemudian setelah di halaman pendaftaran hak atau peralihan hak dan lain-lain pembebanan gitu ya, di halaman ini kita masuk ke surat ukur teman-teman. Nah di surat ukur ini dijelaskan ya teman-teman ya, lokasinya di mana, alamatnya. Nah kemudian yang penting ini teman-teman, lihat keadaan tanah. Di beberapa sertifikat itu akan dituliskan misalnya tanah pertanian, misalnya tanah perkebunan. Nah kalau teman-teman nanti melihat di sininya masih tanah pertanian, kemudian juga harus ditanyakan ke ininya, ke pemiliknya, karena itu tanah pertanian nggak bisa diterbitkan IMB-nya teman-teman ya. Jadi ini juga buat pengalaman teman-teman juga, pengetahuan teman-teman juga, kalau misalnya beli rumah, beli tanah gitu ya, di situnya masih tanah pertanian, keadaan tanahnya, nah itu susah dikeluarkan IMB-nya, harus dialihkan dulu ininya, fungsinya alih fungsi dulu, misalnya ke tanah pekarangan atau tanah ini ya yang bisa diterbitkan IMB. Nah kalau di sini kita baca keadaan tanahnya adalah sebidang tanah, di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dipergunakan untuk rumah tinggal. Nah kalau seperti ini udah jelas ya. Jadi tanahnya fungsinya untuk tempat tinggal gitu, bukan pertanian. Harus diperhatikan itu teman-teman ya. Jadi kenapa sih saya menyarankan itu lihat sertifikatnya, karena di situ banyak data yang bisa kita gali gitu ya. Jangan sampai kita nanti ngantar buyer survei kita pelongo nggak ngerti gitu ya, tanahnya seperti apa, mungkin nggak keluar IMB gitu misalnya masih tanah gitu ya. Jadi ini dilihat di sini. Kemudian juga nih tanda-tanda batasnya di sini dilihat, dituliskan tanda-tanda batas terdiri dari tembok, pagar dan dinding bangunan seperti itu. Nah luasnya juga di sini dicantumkan, luas tanahnya 70 meter persegi. Kemudian di sini penunjukan dan penetapan batas, siapa yang menunjuknya nih. Batas-batas ditunjukkan oleh Asep Komarudin selaku karyawan PT Ide Muda Pratama. Nah ini kenapa tadi ininya SHGB gitu ya, karena ini sertifikat awalnya ini, sertifikat hak guna bangunan awalnya ini pasti atas nama PT, atas nama PT developer tersebut. Sehingga ketika dia dipecah, dijual ke konsumen, itu yang didapatnya itu SHGB bukan SHM seperti itu. Jadi jangan khawatir SHGB dan SHM seperti apa sih. Lantas berpikiran, aduh SHGB levelnya lebih rendah atau gimana. Tapi memang betul sih ya, cara tingkat haknya gitu ya, masih paling tinggi itu adalah hak milik. Tapi nggak masalah, karena ini hanya masalah administrasi saja, karena ada aturan pemerintah bahwa sertifikat hak milik itu hanya boleh untuk perorangan, tidak atas nama PT gitu. Jadi kenapa kalau developer besar yang sudah berbadan hukum, pasti sertifikatnya kalau dia balik nama ke nama perusahaannya itu pasti SHGB seperti itu teman-teman. Nah di surat ukur, setelah surat ukur itu ada gambar situasi teman-teman ya, GS ya. Kalau misalnya ada istilah GS itu gambar situasi. Nah ini di gambar situasi ini tertulis nih skala 1:500. Maksudnya apa sih skala banding 500 itu? Jadi setiap 1 cm gambar di sini itu realnya di lapangan itu adalah 500 cm atau 5 meter seperti itu. Jadi kalau misalnya ini 1 cm, ini satu kafling ini depannya lebar depannya 1 cm, berarti kurang lebih di lapangan itu adalah 5 meter teman-teman lebar mukanya. Jadi ini dibaca seperti itu ya. Jadi skala 1:500 itu
1 cm di dalam gambar situasi ini realnya di lapangan itu adalah 500 cm atau 5 meter. Skala ini beda-beda teman-teman, ada yang 1:250, ada yang 1:1000 gitu. Jadi kalau misalnya 1:250 berarti setiap 1 cm di gambar situasi ini real di lapangannya adalah 2,5 meter. Seperti itu. Kalau misalnya skalanya 1:1000 berarti setiap 1 cm di gambar situasi ini real di lapangannya adalah 1000 cm atau 10 meter seperti itu. Jadi bisa dihitung teman-teman, panjang kali lebarnya berapa nih tanahnya. Nah, bisa dilihat di gambar situasinya pakai penggaris saja teman-teman. Ukur ininya garis-garisnya seperti itu. Berapa sih lebarnya? Ini misalnya 1 cm, ke sini misalnya 2 cm, berarti di sini 5 meter, misalnya ke sini misalnya ini berapa, 2,5, misalnya 2,5 kali 5 75 ya, berarti 5 kali 10-an misalnya, atau 12,5 ya, 70 meteran atau 72,5 meter seperti itu. Itu gampangnya ya teman-teman. Kemudian di gambar situasi ini objek yang menunjuk sertifikat itu objeknya di mana sih gitu ya. Nah, biasanya di gambar situasi ditandai nih, dipertebal atau ditandain seperti ini. Jadi sertifikat ini menunjukkan objeknya yang ini, karena beda dari yang lain ya. Garisnya ditandain, kalau di sini kuning, mungkin di sertifikat lain garisnya tebal seperti itu. Nah, ini harus cek teman-teman ketika melisting. Jadi batas-batasnya nih, samping kiri, samping kanan. Kalau misalnya di kompleks sih jelas ya, gampang. Tapi kalau misalnya itu di perumahan penduduk gitu ya, atau misalnya tanah kebun misalnya, ini harus jelas, karena nanti jangan sampai salah objek gitu teman-teman. Ngantar bayar taunya sertifikatnya untuk objek mana gitu ya, itu yang diperjualbelikan. Nah, itu bahaya sekali teman-teman. Makanya melisting itu harus benar-benar, teman-teman harus melihat sertifikatnya seperti itu. Nah, ini gambar situasinya. Kemudian di halaman berikutnya ini ada keterangan juga hal-hal lainnya. Surat ukur ini sebagian dari HGB 0012 Undang Panahan Surat Ukur tanggal 29 April 98 ya. Jadi bisa dilihat dari sini, ini adalah pemecahan dari HGB nomor 0012 seperti itu, dipecah dengan luas 70 meter, dijual ke konsumen seperti itu. Ini ada tanda tangan pejabat BPN-nya seperti itu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, ini halaman terakhirnya buku sertifikatnya. Ini ada ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Seperti itu teman-teman. Jadi pesan saya sih, jadi teman-teman ketika melisting itu harus dicek sertifikatnya, dilihat. Di situ bisa dilihat apakah pernah dijaminkan sertifikatnya, atau misalnya kalau fotokopi ada misalnya catatan hak tanggungan seperti tadi ya. Misalnya teman-teman melihat seperti ini, lihat fotokopinya ada, ini berarti sedang dijaminkan seperti itu. Oke teman-teman, demikian dari saya. Next nanti saya akan bahas mengenai cara membaca AJB ya, akta jual beli seperti itu. Oke, pada kesempatan ini untuk sertifikat saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.